Oh, sekalian kita nunggu masuk nih. Boleh aku tanya-tanya lagi tadi ya. Tadi itu kan terputus. Berarti sebenarnya emang udah pernah terlaksanakan, atau misalkan nih kayak lagi ada event apa, ada event budaya yang berhubungan dengan musik gitu, mengundang langsung atau menghadirkan langsung dokter atau medis-medis yang lainnya yang berhubungan dengan kejiwaan untuk ikut menyaksikan atau ikut mensepakati bahwa memang musik tradisional atau musik-musik yang lainnya itu bisa juga digunakan untuk healing terapi. Untuk saat ini saya belum pernah bertemu langsung ya dengan dokter ahli. Cuman dengan beberapa tim medis pengobatan tradisional atau hipnoterapi itu sering saya berikan. Nah, baru-baru ini saya Kang Madi dipanggil oleh Dokter Mario Badan Narkotika Nasional. Rencana setelah Lebaran akan mengadakan apa, misi depannya untuk rehabilitasi pada narkotika. Karena kan kalau menurut saya pribadi itu ketika musik tradisional itu sudah disangkut pautkan dengan kebutuhan medis lainnya, artinya ruang lingkup atau cara kita untuk memasukkan musik tradisional ini kembali lagi ke kearifan lokal itu peluangnya cukup besar, karena bukan cuman orang awam yang membutuhkan, ternyata medis juga membutuhkan bantuan dari media-media tersebut untuk ketenangan atau minimal buat relaksasi gitu. Ini Karena mana lagi ya lain? musik, musik bicara tentang musik itu masuk ke dalam semua aspek sebenarnya, bukan hanya pengobatan saja. Eh, dari kehidupan, ekonomi atau pekerjaan dan lain sebagainya, musik ini menjadi spirit penyemangat. Misal, contoh kita dalam suatu ruang lingkup pekerjaan, misalkan kita lagi jenuh, gua jenuh nih, coba saya mau nyetel musik, timbul lagi semangatnya, spiritnya timbul lagi, sehingga menimbulkan semangat dalam bekerja itu salah satunya. Oke, sebentar saya invite dulu yang lain. Sorry banget, aku nggak sadar kalau ternyata ada batas waktunya ya. Oke, tadi aku mau pindah dulu ke Mas Madun, boleh ya? Tadi aku dengar sedikit cerita dari Mas Agung bahwasanya akan ada planning tentang healing gitu ya, healing untuk orang-orang rehabilitas gitu kan. Uh, Menurut Mas Madu nih, sebenarnya seberapa besar potensi healing musik ini untuk mereka? Karena mengingat kenapa harus musik tradisional gitu kan? Sedangkan sekarang di zaman sekarang itu orang-orang lebih lebih mencintai musik yang lain. Jadi kayak seberapa yakin buat melakukan Hmm, itu? ini ya. Jadi kehidupan manusia itu kan tidak dapat dipisahkan dari irama, nadi, degup jantung, dan ya manusia pun memiliki irama khusus. Belahan otak kanan menunjukkan aktivitas kerja ketika diperdengarkan musik, dan reaksi itu yang diperlihatkan tergantung jenis musik yang didengarkan. Banyak musik yang dapat digunakan sebagai terapi untuk penyembuhan kepada apa ya, untuk nanti yang akan dilakukan di BNN. Salah satunya ya dengan kecapi suling. Kenapa harus musik tradisional? Karena yaitu salah satu cara kita untuk mempertahankan, juga itu kan berasal dari wilayah kita,
maksudnya Sunda, akan lebih memiliki ruh dibandingkan dengan musik-musik yang dari luar sana gitu. Makanya saya yakin dan percaya gitu. Toh leluhur tidak akan menciptakan suatu karya musik itu tanpa ada manfaatnya untuk si pendengar. Oke, mudah-mudahan ya di hari bumi ini keinginan kita, niat baik kita didengar oleh semesta. Kalau boleh, Amin. Mas Mingnya mau ngelanjutin? Sudah dari Mbak Rikanya atau masih ada yang penasaran lagi? Udah. Mungkin dari teman-teman yang nonton ya, kalau mau tanya-tanya. Nah, boleh. Untuk yang bisa ajukan pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas atau gimana kan, karena sinyalnya juga agak kurang bersahabat. Yuk, Bisa yuk. ayo, Mas Ahmad, Dede Petnus, Niang, selamat datang, selamat bergabung ya. Yuk. Wah, dari Bang Ahmad nih, mantap. Bang Madun katanya. Dapat Iya, applause ini. Bang Ahmad Ginawi juga mantap. Tuh, itu ada request tuh pengen dengar musiknya. Iya, gimana kalau misalkan ini saran aja ya, saya kembalikan ke moderator. Gimana kalau kita coba dulu buat musiknya healing sebentar gitu ya. Nanti setelah itu mungkin akan kepikiran buat teman-teman yang lain pengen tanya, atau nanti kita bisa gitu. dengar. Oke. Iya, kita bisa dengar kayak teman-teman apa yang dirasain dari itu, biar bisa kembali lagi dijelaskan. Mungkin kalau sekarang bingung mau tanya apa. Karena mungkin belum tahu gimana musiknya ya. Betul. Untuk Mas Itu Madun saran bisa. aja sih. Mas Madun. Nah, oke. Yang paling sering digunakan healing terapi itu alat musik apakah? Yang sudah banyak diteliti itu kecapi suling ya, yang sudah banyak diteliti karena saat mendengar kecapi suling dengan tempo yang lambat, suara masuk ke telinga luar, tengah, dan dalam, di mana sinyal saraf yang dapat diterima oleh otak sebagai sensasi suara, dan saat diapresiasikan maka akan menimbulkan penurunan dan pelepasan hormon katelomin ke dalam pembuluh darah, sehingga mengalami reaksi denyut jantung yang santai dan tekanan darah menjadi turun. Itu untuk pengidap hipertensi, terus jantung, itu yang sudah banyak diteliti sampai ke orang Brazil pun. Peneliti dari Brazil pun melakukan penelitian terhadap alat musik kecapi suling untuk terapi. Oke, boleh langsung dicoba aja kecapi suling itu yang mana? Suaranya seperti apa? Ini harusnya ada yang main sulingnya juga ya. Cuma ini kecapinya karena sendiri gitu, nggak ada yang main sulingnya. Jadi kecapi aja. Nggak apa-apa toh. Oke. Nggak apa-apa. Itu Mas Agung ada suling tuh. Mas Agung mau gabung juga. Oh, ini Mas Madun. Mas Agung juga ini mau main pakai seluruh ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, buat terapi sakit darah tinggi dan diabetes bisa dong? Ya, dari penelitian itu sangat bisa, menurut penelitian.
cukup mendengarkan 15 menit itu, iya 15 menit pada saat siang dan malam kalau tidak salah. Terus kemudian untuk penyakit lain juga karena kebetulan saya ngobrol dengan salah satu lulusan lulusan musik terapi, banyak di wilayah Indonesia para tabib pada saat zaman dulu, bahkan sekarang pun masih ada ya, itu melakukan pengobatan dengan musik, hanya mendengar. Contoh yang ada di mana ya, kalau Kalimantan kalau nggak salah itu, musik yang bisa menyembuhkan cacar, itu musiknya seperti ini seperti itu. Terus di wilayah lain juga ada. Terus kemudian di Sunda sendiri bahkan untuk kecapi suling, yaitu tadi untuk tensi, tekanan darah, jantung, flu, itu bisa digunakan untuk itu. Bisa dikasih contohnya Mas, mainnya itu gimana? Sesuai request. Bisa dimainkan? Ayo Mas Agung. Oke, mulai deh.
Oke, terima kasih dari Mas Adun dan Mas Agung ya. Terima kasih. Keren, keren. Masih mau lanjut? Mas Agung ada yang request main suling. Ya mungkin itu. Sudah ya? Ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Keren, 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 keren. Aplaus, aplaus. Aplaus juga buat Bang Madun. Terima kasih. Keren pokoknya mainnya. 2 jempol. Buat kalian berdua ya. Waalaikumsalam Mas Kentir. Waalaikumsalam Mas Kentir. Oke, yang mau bertanya bisa dipersilakan yang baru gabung. Yuk, yuk, yuk. Biar lebih seru. Oke, kalau misalkan yang lain belum mau tanya, coba aku tanya ya. Kenapa? Ini bukan kenapa sih. Sebagian orang ketika mendengar musik, entah itu musik tradisional atau musik yang lainnya, itu bisa menangis. Apakah itu salah satu dari healing atau penyembuhan untuk tubuhnya? Ya, itu salah satu dari healing atau penyembuhan karena di dalam nada musik tradisi ya khususnya pemain musik tradisi itu selain memainkan musik dibarengi dengan rasa, menyampaikan rasa kepada si pendengar. Ditambah juga yang tadi Kang Madun bilang, frekuensi dari musik seni tradisi ini berbeda dengan musik modern. Memang frekuensi ini bisa nyampe ke alam rasanya. Oke, saya tambahin ya. Karena musik itu kan, musik adalah bahasa universal ya. Jadi musik akan menyediakan jembatan. Misalkan gimana ya contoh menyediakan jembatan antar individu dengan individu yang lain. Misalkan kita nggak bisa menyampaikan itu dengan kata. Nah, bisa diwakili dengan rasa.
rasa dari nada yang dimainkan itu, sehingga si pendengarnya itu dapat merasakan merasakan yang dia rasakan gitu. Pernah gak sering mendengar di YouTube? Jadi kenapa bisa nangis itu ya karena rasa dia itu terwakili oleh alunan nada yang dia dengar. Berarti nggak jauh beda sama dia mengeluarkan atau menyampaikan emosional dia, seperti itu. Iya, itu. Artinya terapi ini bagus juga kayak buat orang yang gampang kesel gitu-gitu ya. Buat orang iya, yang bagus. Yang patah Terutama hati, yang patah hati yang ya. galau. Penonton rame kalau bahas-bahas patah hati. Tadi pas suara suling bikin hati nyes tuh hatinya nyes terus. Oh iya, aku baca di grup gitu ya, ada yang bertanya seperti ini. Kenapa ketika kita mendengarkan musik tradisional atau musik lainnya, musik itu memacu atau memancing kita untuk menggerakkan tubuh? Karena ini sebetulnya tidak hanya musik tradisional saja ya. Ya. Contoh misalkan kita dengar musik rock, konser musik rock atau konser musik metal, secara otomatis vibrasi atau getaran yang disampaikan dari suara kepada otak itu memicu badan ingin bergerak secara otomatis, mempengaruhi motorik tubuh. Jadi tidak hanya musik tradisional saja gitu. Iya, contoh lah kita Mas Charming kan senang dengan musik rock and roll, pasti saat melihat konser musik rock and roll itu kan pasti wah jingkrak ini ya. itu otomatis. Itu. Nah. Oke tuh, itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan, kalau buat yang overthinking bisa nggak? Oh, berarti untuk orang-orang yang suka overthinking bisa nggak ini dijadikan terapi? Mungkin bisa juga ya. Mungkin ya, saya belum tahu juga. Oh, artinya Mas Madun pribadi belum pernah kayak mencoba. Belum pernah kalau untuk yang itu. Oke. Terus balik lagi bisa didaftarkan aja ke Mas Madun, orangnya itu balik siapa, lagi ke yang tadi itu ya aja. Siapa tahu bisa daftar, nanti bisa daftar ke admin. Balik lagi yang tadi ya, begitupun ketika mendengar musik tradisional, karena alunan suaranya lembut terus santai, jadi kan otomatis badan ingin menari gitu, tidak jauh beda dengan saat mendengar musik rock atau metal gitu. Oke, ini kayaknya banyak banget tuh request dari atas sampai ke atas lagi main karinding. Aduh kebetulan nggak ada alatnya. Iya. Sayang sekali. Ya, penonton kecewa tuh lihat viewersnya langsung turun jadi 12. Tadi 12.000 itu. Kolaborasi sama dukun pernah gak? Gue pernah kolaborasi sama dukun. Sama emak ya. jadi saat ritual itu ya, jadi ceritanya ya. Jadi saat ritual itu kan memang kalau di sini tuh ada apa tradisi ruatan, terus iya tradisi ruatan, dan itu tuh menggunakan kacapi. Keseniannya itu pantun yang dilantunkannya itu adalah kalimat-kalimat doa atau mantra. Orang bilangnya mantra sih. Gue bilangnya itu doa, cuma untuk orang yang belum paham bahasanya itu mantra. Sebetulnya itu juga sih.
Dan itu tuh dilakukan sesuai kebutuhan si pasiennya ingin apa, dan kita berdoa menggunakan alunan musik itu dengan bahasa kita sendiri, bahasa rasa. Itu. Lanjut Mas Char. Lanjut. Lanjut. Kalian ngobrol dulu sebentar ya berdua ya, saya ambil casan dulu, agak lowet handphone. Sorry. Oke. Jadi ini siapa narasumbernya? Aku Kok hilang? Iya emang. Aku undang Kak Agung nih, masuk deh. Kita nggak bisa, kita mau ngejelasin apa gitu kan? Iya, musiknya udah beda. Sudah. Maaf, baterainya barusan mati. Oke, lanjut. Udah. Tuh, sinyalnya lagi bagus tuh sebenarnya. Semakin malam semakin bagus. Kemungkinan kalau kita main alat musik 1 jam ini makin bagus. Ya kan, Mas Mi? Kalau aku sih tergantung Semakin jelas ya suaranya. Gimana Mas Madunya aja sih. Apa tuh? Main musiknya dong. Atau kita tunggu dari penonton, setuju nggak nih? Iya, sambil nunggu pertanyaan ya. Sambil nunggu pertanyaan kita coba main kasih ini ya. Banyak like. Nanti Mas Madun main ya. Nah, gue kalau ada karinding boleh tuh diiringin karinding. Wih, kebetulan gak bawa. Ini lagu umum ya, lagunya umum, pasti yang nonton juga pada tahu. Saya coba ya. Kalau yang mau barangkali nih yang nonton ada yang mau nyawer juga, boleh tuh. Nyawernya pakai diamond, guys. Tahu lagu itu kan ya? Oh, Mas Lukman. Mas Lukman, dia ngopi Mas Lukman di rumah. Lagi di manakah, di Sukamana ini? Oke, mantap Mas Lukman, petani durian. Bisa ya dengan apa tadi pertanyaan, main lagu alat musik tradisional
lagu umum untuk terapi buat live bisakah? Bisa. Nyanyi hostnya katanya. Yuk, mana yang mau nyawer? Mbak Rika nggak mau nyanyi, katanya nggak mau nyawer. Suruh nyanyi dulu Mbak Rika. Nggak bisa nyanyi, bisanya joget. Tuh, kasih tepuk tangan online dulu dong. Applause. Kelihatan Keren, dari sini keren, penonton keren. yang nggak tepuk tangan tuh kelihatan penontonnya. Cenayang sekali ya. Collab, satu main suling, satu Teman-teman. vokal, satu beduk, satu karinding. Alatnya yang nggak ada ini. Iya, alatnya. Karena Mas Agung lagi Alat di sama kampung manusianya ya. ini. Lagi di kampung ya. Iya. Oh, mungkin nanti ini Alat di sana mungkin semua di Gunung Salak. mungkin nanti gini Mas, admin akan pikirkan untuk kalian musik lagi, tapi bukan di sini. Akan dibuatkan sejenis webinar untuk healing terapi. Boleh. Nah, iya. Keren itu. Boleh ya, biar nanti lebih jadwalnya lebih apa ya, jadwalnya lebih pas lagi, terus teman-teman yang lain juga lagi di rumah, alat musiknya lengkap, jadi lebih enak lagi buat terapinya. Ini ada yang Jadi nanya kan nih, kita kalau bisa alat musik tradisional main lagu umum untuk terapi, wah bisa. Depannya bisa juga kita nggak terpisah kayak gini ya Kang Madun ya, kita dalam satu ruangan live bareng gitu, nggak terpisah seperti ini karena terbatas ini kita dari suara juga kejar-kejaran, delay ada delay. Lebih seru lagi main alat musik Jawanya di Palembang, jadi collabnya lebih bagus. Oh iya, boleh diagendakan aja, terus disiapkan juga kalau akomodasi kita untuk ke sana. Ya, lanjut, mungkin ada nanti bisa teman-teman naik nuklirnya Rusia sampai sana. kalau ada teman-teman yang lain yang mau tanya seputar musik tradisional untuk terapi healing, boleh, mumpung ada nih dua senimannya yang bisa ngejawab. Tuh ada nama masuk. Masih belum ada ya yang mau tanya ya? Mungkin dari Mas Minnya, kalau ada yang penasaran tuh, coba tanya. Boleh request nggak? Boleh request tapi nyawer. Pakai Mbak batu, Rikanya nggak mau nyanyi. nggak bisa nyanyi, bisanya joget.
Nah, ini Mas Agung. Nggak bisa kalau berpisah Madun dan Capi Agung Raja tuh, karena bakalan delay kalau main bareng itu. Jadi tunggu bentar ya. Apa perbedaan vibrasi suara manusia dan alat musik? Nah, ini dari seni musik tradisi sendiri ya, yang menyerupai vibrasi dari suara manusia itu dari pirigan salendro. Nah, nada salendro inilah sama dengan nada bicara manusia. Ini saya dapat informasi ini dari dosen ISBI Bandung. Beliau menyatakan bahwa suara vibrasi manusia itu sangat mirip dengan nada salendro kalau dari musik tradisi. Nah, itu awal dasar nada awal mulanya itu sebelum ada pelog dan lain sebagainya itu salendro yang paling pertama, yang paling awal. Itu sih mungkin sedikitnya yang saya tahu, info dari salah satu dosen dari ISBI Bandung. Penyanyi death metal, cobalah Semar Mesem pasti death metal. Aduh, harus di studio ya, gak bisa di rumah. Oke, ini ada pertanyaan yang kelewat. Apakah ada lagu tertentu yang dikhususkan untuk healing terapi? Biasanya lagu apa? Ada. Apa biasanya? Kalau untuk lagu-lagu Biasanya yang Kang Madun untuk healing terapi itu lagunya lagu yang mengalir, lagu improvisasi, iya, lagu rasa yang akan kita ciptakan ke dalam nada. itu biasanya seperti itu. Terus juga ada juga lagu-lagu apa ya, lebih kepada instrumen sih, kepada lagu-lagu instrumen, artinya tanpa vokal. Seperti contoh di Kecapi Suling ada Ayun Ambing, Wangsit Siliwangi, itu enak banget instrumen itu untuk healing. Oke, ada lagi nih yang tanya. Aku bingung jadi mau tanya apa lagi, bantuin penonton. Nanti di akhir acara kita berdoa bersama ya dengan Raja. Oke Mas Ming, lanjut deh. Maaf ya, ini sinyalnya agak
kurang bersahabat ini. Oh, Muter-muter. itu ada pertanyaan. Madun, pantun Bogor, apa itu pantun Bogor? Waduh, udah pantun Bogor ini. Nah, suruh ngepantun itu, Mas. Pantun, buah jeruk, buah delima. Ya, jadi pantun itu adalah apa ya, uraian cerita yang dipirik dengan menggunakan kecapi suling, dinyanyikan dengan yang dinyanyikan dengan kecapi. Itu biasanya itu ya ceritanya itu tidak jauh dari cerita Galuh, Pakuan, Pajajaran. Jadi cerita-cerita pada saat zaman kerajaan tidak beda jauh dengan babat Jawa seperti itu, cuma tapi kalau dari Sundanya itu pantun gitu. Kemudian juga masyarakat berbeda ya Kang Madul ya, antara pantun Melayu dengan pantun Sunda. Di Sunda itu berbeda. Kalau di daerah Melayu mungkin buah manggis, buah semangka. Iya. Masak air biar matang. Kalau di Sunda itu pantun itu cerita dongeng, cerita masa lampau, kerajaan-kerajaan Pajajaran atau suatu wilayah. Oh, berarti kalau di Jawa Barat itu lebih ke sejarah ya, cerita sejarah ya kalau pantun itu artinya di sana. Iya. Oh, oke. Betul. Lanjut Mbak Rika. Boleh tuh kali dicoba dikasih contoh gimana sih pantun itu, pantun yang disampaikan tapi dari sejarah gitu. Iya, jadi pantun sejenis sastra lisan yang apa namanya, yang beredar di lingkungan masyarakat pedesaan khususnya Sunda. Sebagai jadi itu tuh dimasukkan sebagai seni rakyat Sunda, pesta untuk diadakan pada saat pesta-pesta rakyat seperti itu. Jadi tutur yang dilakukan seorang juru pantun dengan cara menuturkan cerita dalam bentuk penuturan dan nyanyian yang diiringi dengan kecapi. Terus kemudian juga di pantun itu kan dibuka dengan raja, itu yang sakralnya itu pada saat raja itu. Makanya orang-orang dulu sebelum adanya wayang melakukan ritual ruatan seperti itu menggunakan pantun. Perlu contohin nih. Boleh. Tapi nyawer ya. Nanti nyawernya pakai Jaman Legend aja. Ini saya nggak pakai raja ya, jadi langsung ke ini aja, langsung ke isi ceritanya aja, nggak pakai raja. Dina hiji dinten Nyimas Padmawati nuju calik bari jungsu, anjeunna ngimpen parantos ningali jimat di langit anu nelah lalayang salaka domas. Anjeunna unjukkeun ka ratu yen mantena parantos ngimpen ningali jimat di langit anu nelah lalayang salaka domas milik negeri yang 7. Dina salebati ngimpen Nyimas Padmawati ngadangu suara eces pisan. Insaha anu miboga eta jimat bakal bagja turta jaya serta bisa dipake tumbal paripih. Geura bareunangkeun, geura bareunangkeun. Barang ratu ngadangu kasauran sang prameswari, anjeunna ngaraos heran serta kataji.
baik anjeunna miwarang balat-balatna milarian eta jimat. Maimpenan digugu teuing cenah cek balat-balatna. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Mantap. Terus juga iya pantun itu dialog kan. Iya betul, ada sesi-sesi dialognya juga. Contoh seperti contoh dialognya itu seperti ini nih, sorry. Sampura sundunungan warampes wa kemana wae aduh gunaon wa jiga nurusu wa mawa beja dunungan uang ibu parantos ngimpen ningali jimat di langit nulah lalayang salaka domas kumargi kedah ngabuktoskeun tuang ibu pamit tiasa ngabuktoskeun bakal dihukum pati. Aduh bangga kacida wakeun bae eta mah tugas kuring. Nah, ya contoh dialognya seperti itu. Jadi ada dialognya juga di situ. Oh, seperti itu. Oke. Jadi seperti kalau di Jawa ini seperti kayak main wayang itu ya, yang ada dialognya sambil cerita-cerita, iya, sambil ada musiknya juga kan. Iya. Kalau di Sumatera kayak gimana, Mbak? Kalau di Sumatera itu biasanya dipakai buat pemberian nama gelar pada saat pernikahan. Adok, di sana acara ada adok. Nama gelar. Ya. Ada. Jadi kalau dia menikah, namanya jadi dua. Satu nama asli, ya, satu nama gelar itu. Satu nama asli, satu gelar yang dikasih itu. Itu biasanya kalau di sini disebutnya ngadok, adok gitu. Bisa request nggak itu namanya kayak gitu? Atau udah dari sananya? Dari sana, dari apa? Dari apa ya? Kalau bilangnya petuanya, dari petuanya. Tak pikir bisa request. Nggak mungkin. Biasanya kalau dapat yang nama jelek kan ya nggak enak juga kan? Ya biasanya. soalnya kalau yang aku lihat, kalau yang aku tahu pada saat prosesi adop itu tuh yang dilihat itu cuma nama kita, nama pasangan, nama orang tuanya. Setelah itu mereka akan menyampaikan secara refleks kali mungkin ya gitu. Jadi nama itu akan keluar. Aduh Ayana. Jadi nama itu tuh keluar ya setelah dia ngadok gitu. Gitu sih kalau di Sumatera Selatan khususnya. Jadi kalau di Sumatera untuk prosesi acara pernikahan ya? Iya. Wah ini dari Kang Kopi, mantap Bang. Di Jawa dulu juga ada begitu, dapat nama saat nikah, tapi sekarang enggak. Tapi kalau menikahnya ke sesama ya, maksudnya sesama jenis, sesama jenis. Hah? Aku terkejut loh ini, beneran. Bukan maksudnya. Bukan maksudnya itu kan adatnya orang Kombring. Kalau di Sumatera itu ada Kombring. Nah kalau dia menikah Kombring dengan Kombring atau Kombring dengan Jawa pun boleh. Kalau Jawa menyetujuin untuk diberi gelar gitu. Jadi udah ada obrolan dulu sebelumnya bahwa mau ada gelar. Oh ya paham. Itu kalau ada yang mau tanya lagi.
Emang di Jawa ada Kuda nama Pawana, kayak gitu. Saya malah baru tahu Urugung, ini. Suara Semargung. Mas Agung tuh coba suara Semar dulu dari tadi tuh. Diri sasa wapi simutan haradang wapi kipasen ke ngasa wapi baturan ilu kamana dulur-dulur kula kamana batur-batur kula kububi tadi tapi ku jagat ditari baja ujuk gitu mungkin kurang lebih. Nanti kalau yang nggak tahu artinya, translate-nya nanti di bawah ya. Ada request nih Mas, suara Semar katanya. Barusan sudah ya? Barusan udah suara Semar. Iya. Oh ya, untuk Semar sama siapa? Cepot. Itu bedanya apa Mas kalau di sana? Beda dari bentuknya juga sudah berbeda ya. Kalau cepot itu yang berwarna merah, kalau Semar itu yang gemuk berwarna putih. Biasanya memakai kain kotak-kotak hitam putih ya. Itu oke kalau mau close jam berapa? Oh itu Mas Ming ada pertanyaan kalau mau close jam berapa? Nunggu ini aja, habisin sesi ini aja, nggak masalah kok. Sesi ini habisnya jam berapa? Gak tahu deh ya, ada. Kurang berapa menit ini. lagi? Ini jam berapa? Jam 11 tadi aku masuk. Nggak bisa lihat. Ya mungkin sesuai dengan penanya aja kali ya, karena udah jam 11 lewat juga, bulan ya, Ramadan mungkin tuh. Tapi terserah sama moderator sih. Kakak Agung nggak Oke, buat kita kasih waktu 1-2 menit ya, kalau nggak ada pertanyaan atau apa dari teman-teman, kita close aja ya, karena mengingat udah malam juga. Mas Mas Agung juga butuh istirahat juga buat persiapan sahur. Ya di akhir sesi kita berdoa bareng dulu ya untuk apa kelancaran anima ke depannya dan untuk semua makhluk di semesta ini. Amin. Amin. Langsung nih. Oke, bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Kukus keluhur kepaulan anda pengamparan gigir kan mati orang keluhur kesangun Kahanda kasang batara kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari nagaumpi batara kakang raksa jagat batari kang berikuni batara nada suka batari nada suci Ampun. Bola sejauh rasa dia kasari kawati kapeda katarima pangabakti di kami syarikat khusus na babakti ka alam Kaimun mo tenganmu Nagapan tengayuga Kay buhawa kamaan Pupus di kawan-kawan para surga Kan ini kaaki Ini para jibatin Aki para jibatin Ano bisa warat wakil Ano bisa warat kabel Ano bisa nimbang Kalau kasalahan Untuk punya peralbuan Pilih ayah taruhun untuk kacalu karamadu kekaholan taruhun anu kabadu karamat anu kabuka pilih ayah anu kampurat ya kasuka pilih ayah buka kurung kewangunan katingkar ke tatapahan katingcatu tatapahan katingkar ke pemageran lega aku Para lulun. ya Sampurasun para lulun. kurang titipkan tetapkan ti luhur sa usap rambut ti handap sa ibas dapat titip sadayana wargi anima anak alam ti luhur sa usap rambut titip bakal lupit bilang bakal katapuan kurang titipkan sadayana kalupur bersama